Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silvi Laila Rahmi, STP MSc. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Halimah dengan NIM D1C023003 dari kelas R001. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Fortifikasi Tepung di Inggris, Upaya Pencegahan Defisiensi Mikronutrien Cacat Tabung Saraf. Selanjutnya, adapun latar belakangnya, fortifikasi yaitu menambah vitamin mineral ke makanan. Inggris sudah lama mewajibkan fortifikasi tepung seperti kalsium, besi, niacin, dan tiamin. Namun, masih banyak wanita kekurangan folat sehingga dapat menyebabkan cacat pada bayi atau NTD. Pemerintah menambah asam folat ke tepung mulai 2026, tujuannya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencegah cacat lahir. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana aturan fortifikasi tepung di Inggris? Yang kedua, apa manfaat fortifikasi dengan asam folat? Yang ketiga, apa kendala dalam pelaksanaannya? Dan yang keempat, apa yang bisa dipelajari negara lain dari kebijakan ini? Nah, untuk tujuannya, yaitu yang pertama, menjelaskan sejarah dan aturan fortifikasi tepung di Inggris. Yang kedua, menjelaskan manfaat kesehatan dari fortifikasi folat. Yang ketiga, menyebutkan tantangan di lapangan. Dan yang keempat, memberikan contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya, apa itu fortifikasi folat? Fortifikasi yaitu menambah vitamin atau mineral ke makanan. Tepung dipilih karena banyak dikonsumsi seperti roti, kue, mie, dan pasta. Asam folat penting untuk ibu hamil untuk mencegah cacat otak dan tulang belakang pada bayi. Nah, bukti penelitiannya menunjukkan folat sangat efektif mencegah NTD atau Neural Tooth Defects. Nah, yang selanjutnya, bukti dari negara lain itu negara yang sudah memfortifikasi tepung dengan folat mencapai angka NTD menurun banyak. Nah, contohnya pada negara Amerika Serikat mengalami penurunan kasus NTD setelah fortifikasi. Nah, pada negara Inggris memperkirakan bisa mencegah kurang lebih 200 kasus NTD setiap tahun. Nah, adapun selanjutnya aturan di Inggris itu tepung non-wholemeal wajib ditambah seperti kalsium, besi, niacin, dan tiamin. Pada tahun 2024 ditetapkan aturan baru yaitu wajib tambah asam folat. Nah, berlaku penuh pada Desember 2026. Dan juga industri diberi waktu menyesuaikan alat dan prosesnya. Selanjutnya itu ada manfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu mengurangi risiko cacat lahir pada bayi. Yang kedua meningkatkan kadar folat pada wanita usia subur. Yang ketiga menghemat biaya kesehatan karena mencegah penyakit berat sejak awal. Nah, adapun resiko dan batas konsumsinya itu yang pertama, kekhawatiran orang yang minum suplemen plus makanan-makanan fortifikasi berpotensi kelebihan folat. Namun hasil kajiannya risiko sangat kecil jika sesuai aturan. Nah, tetap perlu pemantauan rutin oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada tantangan di industri. Yang pertama, pabrik tepung harus menyesuaikan alat penambah vitamin. Yang kedua itu perlu pengawasan kualitas dan pelabelan produk. Dan yang ketiga, ada beberapa pengecualian yang termasuk tepung wholemeal dan tepung bebas gluten. Adapun kendala dan kritiknya itu yang pertama, tidak semua tepung masuk program fortifikasi. Nah, yang kedua itu konsumen produk wholemeal atau gluten free mungkin tetap kurang folat. Nah, perlu edukasi supaya masyarakat paham manfaatnya. Nah, untuk arah penelitian ke depannya itu perlu pengecekan rutin kadar folat masyarakat. Dan yang kedua itu perlu data terbaru tentang kasus NTD setelah kebijakan berjalan. Nah, yang ketiga, perlu penelitian pada kelompok khusus seperti remaja, ibu hamil, dan lansia. Nah, adapun kesimpulan dari yang saya sampaikan itu, fortifikasi tepung di Inggris sudah berjalan lama dan sangat bermanfaat.
Penambahan asam folat dapat mencegah banyak kasus cacat lahir. Nah, contoh yang baik itu bagi negara lain dalam meningkatkan gizi masyarakat. Kebijakan ini murah, mudah diterapkan, dan bermanfaat luas. Demikian presentasi mengenai fortifikasi tepung di Inggris. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.